Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tahsuruna biha bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Sahabat YouTuber dan Kang Tuber rahimakumullah, berjumpa kembali dengan kami di channel KP Ansor Kalisari, yang mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan kesehatan, diberikan rahmat, hidayah, dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di suasana yang pandemi ini kita senantiasa bisa beribadah, senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah di dalam setiap langkah yang kita kerjakan, di setiap kegiatan yang kita lakukan, insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan mengkaji tentang Muharram. Karena sebentar lagi insya Allah hari Senin besok kita akan mengakhiri tahun Hijriah pada tahun ini, dan kita akan mengawali sebuah tahun Hijriah, tahun baru Islam yang akan kita peringati bersama, dengan harapan tahun baru yang akan datang akan lebih baik daripada tahun yang kemarin yang telah kita lewati. Para jamaah YouTuber dan Kang Tuber rahimakumullah, Allahumma amin. Begitu dong kalau saya beli aba-aba rahimakumullah, kalian menjawabnya semua amin. Kita mulai saja tentang bulan Muharram. Ternyata keistimewaan bulan Muharram ini telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai bulan yang haram. Haram di sini berarti mulia. Dalam surat At-Taubah ayat 36 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim wa la tadlimu fihinna anfusakum. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bahwa sesungguhnya inna iddatasy syuhuri, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah ada 12. Jadi bulan yang ada dalam satu tahun itu ada 12. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram ini, yang diterjemahkan oleh mufassir bahwa bulan haram ada 4, yang di situ keistimewaannya dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bulan yang haram yang ada 4 ini, yakni yang pertama adalah Muharram. Kalau orang Jawa menyebutkan bulan Sura. Kemudian Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah.
yang kita bahas pada kali ini yakni tentang bulan Muharram. Terlebih dahulu sedikit menceritakan tentang sejarah bagaimana bulan Hijriah ditetapkan. Jadi dulu belum ada, dari zaman Nabi belum ada ketetapan bagaimana, kapan dan juga ditetapkannya awal bulan Muharram itu. Baru ketika tahun ketiga, ingat-ingat tahun ketiga pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, terjadi kebingungan di antara para pejabat pemerintahan waktu itu, yang mana akan menetapkan kapankah akan dilaksanakan atau kapankah akan ditetapkan satu Muharram itu, satu awal tahun itu kapan. Akhirnya oleh usulan Sayyidina Utsman ibn Affan atas masukan daripada gubernur Basrah waktu itu, yakni Abu Musa al-Asy'ari, mengatakan bahwa ayo kita tetapkan awal tahun ini ditetapkan pada bulan Muharram. Kenapa kok ditetapkan pada bulan Muharram itu? Ternyata banyak sebab. Yang pertama adalah ketika Rasulullah mau hijrah setelah Baiat Aqobah yang kedua, itu di malam 1 Muharram niatan untuk berhijrah. Kalau dihitung mundur, ternyata Rasulullah hijrahnya itu dimulai pada malam. Niatan akan hijrah malam 1 Muharram. Beliau akan berhijrah. Yang kedua, alasannya karena bahwa setelah bulan haji. Jadi setelah bulan haji, Dzulhijjah, itu adalah orang Arab biasa menyebutkan Muharram. Lah, kemudian apa keistimewaan yang terjadi pada bulan Muharram ini? Banyak sekali ternyata saudara. Peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram antara lain, ada yang menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadinya pada Asyura, tanggal 10 Muharramnya. Yang pasti peristiwa ini terjadi di bulan Muharram. Makanya sangatlah istimewa bulan Muharram ini. Antara lain, satu, bahwa Abul Bashar, nabi pertama yang menjadi ayah semua manusia, yang dijuluki Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabi Adam alaihissalam, diterima tobatnya pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh, yang waktu zaman beliau terjadi banjir bandang, hampir seluruh muka bumi ini terpenuhi oleh banjir. Semua penduduk bumi ini yang jumlahnya waktu itu sudah mencapai ratusan ribu orang habis. Hanya tertinggal yang menaiki bahtera Nabi Nuh, yang waktu itu menurut pendapat para ulama terdiri dari hanya 70 pasangan. Ada yang mengatakan hanya 40 pasang saja yang selamat dari banjir Nabi Nuh, banjir bandang yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Lah, itu terjadi, kapal Nabi Nuh bersandar, banjir Nabi Nuh mereda, semua selamat di bulan Muharram yang ikut bahtera Nabi Nuh. Kemudian terjadi juga peristiwa yang sangat menggemparkan waktu itu, yakni bahwa selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari bakaran api, kobaran api yang waktu itu dikomandoi oleh Raja Namrud, seorang raja yang zalim, yang waktu itu emosi karena Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka, patung-patung yang dijadikan sesembahan oleh kaum Namrud dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang sangatlah besar. Konon 40 hari waktu itu baru padam. Saking besarnya api itu. Tapi atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, kul ya naru
kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, bahwa wahai api, dinginlah seketika tubuh Nabi Ibrahim tidak terbakar sesenti pun, sedikit pun tidak terbakar. Itu terjadi pada bulan Muharram. Selanjutnya peristiwa yang agung juga terjadi pada bulan Muharram adalah Nabi Yusuf terbebas dari penjara juga di bulan Muharram. Nabi Yusuf waktu itu terkena fitnah, kemudian beliau dipenjara, terbebas pada bulan Muharram. Dan ada peristiwa juga bahwa Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya juga terjadi pada bulan Muharram. Dan Nabi Musa alaihissalam terbebas dari kejaran Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah juga terjadi pada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini teramatlah sangat mulia. Kemudian ada pertanyaan, biasanya orang Jawa ya kan tidak boleh punya gawe, tidak boleh sembarang gawe di bulan Muharram. Apakah itu benar sesuai tuntunan? Ternyata begini. Ada mitos yang mengatakan bahwa konon pada zaman kerajaan Jawa dulu, bulan Muharram itu adalah bulan hajatannya, menurut kepercayaan orang-orang dulu adalah kepercayaan Nyi Roro Kidul waktu itu. Mau meranggawe katanya. Ini hanya mitos. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tidak ada larangan sedikit pun dalam Al-Quran, hadis maupun kalam ulama yang mengalarang bahwa tidak boleh hajatan di bulan Muharram. Tidak ada sebenarnya tuntunannya seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Cuman karena bulan Muharram adalah bulan yang untuk khusus ibadah. Nanti ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura. Bahkan disebutkan bahwa bulan Muharram adalah bulan Allah, Syahrullah, saking mulianya. Maka untuk menghormati bulan Muharram, istirahatlah. Jangan hajatan dulu. Istilahnya orang Jawa, jangan ngeluarin duit dulu karena untuk fokus kepada ibadah. Begitu. Jadi kalau ada yang bertanya apakah boleh mengadakan hajatan di bulan Muharram, boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Cuman untuk menghormati kemuliaan bulan Muharram sebagai syahrullah, sebagai bulannya Allah, sebagai syahrul hurum, sebagai bulan yang mulia, maka kita diharapkan fokus untuk beribadah. Jadi nggak ada larangan. Sekali lagi, mitos yang berhubungan bahwa kalau meranggawe nang bulan Sura, kue jere ngoan apa-apa, itu kita buang jauh-jauh karena tidak ada tuntunannya dalam ajaran Islam. Begitu para sahabat YouTuber maupun KTuber sedikit tentang fadilah, keistimewaan dan juga sejarah bulan Muharram ini. Ya. Jadi puasa di bulan Muharram itu menduduki derajat peringkat utama setelah puasa di bulan Ramadan, saking mulianya. Ada yang mengatakan hadis bahwa puasa di Asyura itu bisa menghapus dosa setahun yang telah lewat. Kemudian Rasulullah pernah berazam untuk membedakan dari kaum Yahudi yang khusus berpuasa di bulan Asyura. Aku tahun depan kalau diberi umur panjang akan puasa hari Tasu'a. Tapi ternyata Rasulullah wafat sebelum beliau melaksanakan puasa Tasu'a. Makanya kita sebagai umatnya disunnahkan untuk berpuasa di hari yang ke-9 yang dinamakan Tasu'a dan hari yang ke-10 yang dinamakan Asyura. Itulah antara lain keistimewaan dan juga keutamaan yang ada di bulan Muharram yang mulia ini. Untuk itu kami ingatkan pada sahabat YouTuber dan KangTuber yang berbahagia rahimakumullah bahwa hari Senin besok jangan lupa ketika nanti ya hari Senin insya Allah ba'dal asar, jangan lupa kita berdoa akhir tahun sebelum nanti
kami sedikit menerangkan tentang amalan yang bisa dan dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Muharram itu apa saja. Sebelumnya kita bacakan sama-sama doa akhir tahun biar semuanya tidak lupa. Oke, kita bacakan sama-sama tentang doa akhir tahun yang biasanya kita baca setelah asar, waktu asar di akhir tahun ini. Jadi insya Allah kalau menghitung bulan Hijriah besok adalah hari Senin. Kita baca sama-sama doa akhir tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma'amiltu fi hadis sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu wa nasituhu walam tangsahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'utani ila taubati minhu ba'da jara'ati ala ma'siyatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fas'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wala taqta rajai minka ya karim sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang arti daripada doa ini adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Semua perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang karena itu memang larangan Allah tapi kita kerjakan, harusnya dihindari tapi tetap kita terjang, itu mohonkan ampun semuanya kepada Allah, mudah-mudahan semuanya diampuni. Itu inti daripada doa akhir tahun ini, dan memintakan ampun bahwa apa yang telah kita kerjakan itu semuanya dihapus dosa-dosanya, diampuni semua kesalahan-kesalahan kita, dan insya Allah kita mintakan bahwa jangan sampai kita memutus harapan tentang rahmatnya Allah. Karena putus harapan termasuk dalam kategori dosa besar. Jadi apapun dosa yang telah kita kerjakan selain syirik, Allah pasti ampuni. Sebesar apapun dosa kita selama ini, Allah pasti ampuni selain kita syirik kepadanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa Allah akan mengampuni dosa selain syirik seberapa besar pun dosa kita. Jadi mohonkan ampun semua dosa khilaf yang telah kita kerjakan, dan jangan sampai kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Itu adalah intisari doa akhir tahun. Kemudian setelah ba'dal maghrib disunnahkan kita, ini amalan yang dikerjakan oleh para ulama salafun sholih, ya, yang kemudian sampailah kepada doa awal tahun Hijriah yang sebelumnya dibacakan surat Yasin biasanya 3 kali setelah maghrib. Yang inti doa ini saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awal wa ala fadlikal azimi wa judikal muawwal wa hadha amun jadid qad aqbal nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadin nafsil ammarati bis-su'i wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inti doa ini kita mintakan kepada Allah perlindungan selama 1 tahun ke depan. Kita minta Allah melindungi kita
daripada setan dan bala tentaranya. Para pembantu-pembantu setan yang akan mengganggu kita, kita mintakan sama Allah perlindungan dan juga pertolongan untuk melawan nafsu ya ammarah yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Dan juga minta sama Allah untuk selalu ketungkul, selalu istighol, selalu sibuk. Sibuk apa? Bima yuqarribuni ilaika zulfa. Kepada sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada doa awal tahun. Yang mudah-mudahan nanti para sahabat YouTuber dan Kang Tuber bisa mereview kalau belum hafal. Tadi yang saya bacakan bisa diulang. Nanti kan bisa hafal bareng-bareng. Kemudian tadi yang saya sebutkan di depan bahwa amalan yang sebaiknya kita kerjakan di bulan Muharram itu apa saja? Ya, di antaranya bahwa bulan Muharram itu adalah bulan ibadah. Bulan Syahrullah, bulannya Allah. Memperbanyak puasa sunnah. Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah, Abu Thalhah termasuk para sahabat yang banyak berpuasa di bulan Muharram ini. Kemudian puasa Asyura, puasa sunnah terbaik di bulan Muharram yang keutamanya bisa menghapus dosa 1 tahun. Kemudian puasa Tasu'a di tanggal 9-nya membantu orang lain, memberikan kelapangan kepada keluarga, termasuk istri dan anak-anak kita di hari Asyura. Kita bahagiakan mereka. Misalkan kita berpuasa di tanggal 10-nya, maghribnya, waktu bukanya kita bawa makan bareng-bareng di luar. Meskipun ini PPKM, tapi carilah rumah makan yang boleh makan di luar, ya kan? Ya nyenengnya bojo lah, nyenengnya anak-anak untuk buka bersama di luar. Itu termasuk amalan yang disunahkan karena memberi kebahagiaan kepada orang lain. Idkhalus surur fi qalbil mu'min afdalu min ibadatin sittina aman. Bahwa memberikan kebahagiaan, idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Sayyid Sabiq mencantumkan hadis di bawah, man wasa'ala nafsihi wa ahlihi yauma asyura wasa'allahu alaihi sa'irar sanatihi. Barang siapa yang memberi kelapangan bagi dirinya dan bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun itu. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Begitu antara lain, ya. Oh ya, satu lagi ini yang jangan lupa, bahwa di bulan Muharram carilah anak yatim. Tanpa harus mungkin ya ada momen mungkin santunan yang harus disiarkan, boleh dengan niat siar, ataupun sembunyi-sembunyi kita cari anak yatim, kita usap kepalanya, kita beri uang semampu kita demi untuk membahagiakan hati mereka. Karena ana wa kafilul yataim kahataini fil jannah, kata Rasul, bahwa aku dan orang yang menanggung biaya anak yatim seperti ini di surganya Allah. Saking dekatnya Kanjeng Nabi dengan orang yang mencintai anak yatim. Kita usap kepalanya, kita berikan hadiah, kita berikan kebahagiaan kepada anak yatim. Itu adalah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak biasa celak pakai celak itu di meripat sini, baik laki-laki, kalau perempuan mungkin biasa. Yang laki-laki disunnahkan memakai celak ketika bulan Muharram ini, terutama ketika selama bulan Muharram ini. Tidak hanya di tanggal 10-nya, tapi setiap hari memakai celak agar supaya mendapatkan kesunahan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini tentang seluk-beluk Muharram dan pernak-perniknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita dalam berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita beserta para nabi, para syuhada, para solihin, para guru-guru kita sampai ke hadrati Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, ke atasnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan yang perlu kita bahas sore hari ini. Monggo Mas operator, ada pertanyaan dari netizen? Belum ada.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sahabat-sahabat pertemuan kita pada kesempatan kali ini bersama dengan Gus Ali Hasan membahas tentang serba-serbi di bulan Muharram. Sahabat-sahabat, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan ada pembahasan lagi dengan ustadz-ustadz yang lainnya, atau mungkin bersama dengan Gus Ali Hasan atau Gus Sugeng atau dengan ahli ilmu yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu.